Belum ada. Baik, saya lanjutkan untuk yang berikutnya adalah perubahan dari tubuh ibu pada saat hamil. Bentar. Yang pertama adalah volume darah. Jadi plasma darah ini nanti akan meningkat sekitar 40-50%, sementara eritrositnya ini meningkat sekitar 15-20%, sehingga akan terjadi proses anemia relatif karena terjadi pengenceran dari darah pada saat ibu ini hamil. Akibatnya viskositas darah juga akan menurun sekitar 20%. Nah, pada wanita hamil, anemia yang terjadi disebabkan karena defisiensi Fe. Ini merupakan penyebab terbanyak ya, sehingga bisa diberikan Fe replacement atau tablet Fe untuk menggantikan Fe yang mengalami defisiensi. Penyebab terjadinya peningkatan volume darah pada wanita hamil ini disebabkan karena peningkatan hormon renin-angiotensin-aldosteron. Aldosteron akan bekerja di tubulus proksimal, nanti dia akan menyebabkan terjadinya reabsorpsi air dan natrium. Kemudian angiotensin akan menyebabkan aktivasi hipotalamus untuk mengeluarkan ADH. ADH akan bekerja di tubulus kolektivus, dia akan menyebabkan terjadinya penyerapan air. Efek dari hormon aldosteron dan hormon ADH tadi akan menyebabkan volume cairan tubuh atau cairan darah akan menjadi meningkat. Proses peningkatan cairan tubuh ini akan meningkat mencapai puncaknya pada usia kehamilan 32 minggu, kemudian dia akan menurun pada saat proses persalinan karena proses perdarahan ya, jadi keluarnya darah pada saat proses persalinan. Nah, pada hari ketiga sampai hari kelima ini akan terjadi peningkatan kembali sebagai respon dari jumlah cairan yang mulai berkurang, maka cairan-cairan dari interstisial ini akan ditarik masuk ke dalam pembuluh darah sehingga jumlah cairan akan kembali meningkat. Peningkatan jumlah volume darah ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akibat meningkatnya kebutuhan sirkulasi, yaitu disebabkan karena pemanjangan atau pembesaran dari uterus. Kemudian yang kedua juga kebutuhan dari sirkulasi feto-plasental. Kemudian dia juga dibutuhkan untuk reservoir ya, reservoir atau cadangan dari vena. Kemudian juga bisa digunakan untuk mencegah seorang ibu ini mengalami kehilangan darah yang banyak pada saat proses persalinan. Kemudian yang keempat itu adalah pada saat hamil ibu ini akan cenderung mengalami hiperkoagulasi, sehingga dengan volume cairan yang banyak ini akan mencegah terjadinya pembekuan darah. Yang kedua adalah cardiac output. Cardiac output pada saat hamil ini akan meningkat sekitar 30-40% dan peningkatan ini terjadi pada usia kehamilan 24 minggu. Nah, peningkatan cardiac output ini akan berbahaya pada wanita-wanita yang memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga pada usia kehamilan 24 minggu ini harus segera diterminasi, karena kalau tidak maka peningkatan jumlah beban jantung yang berlebih ini akan menyebabkan gagal jantung sehingga akan meningkatkan risiko kematian dari ibu dan janin. Heart rate, stroke volume, dan cardiac output ini nanti akan mulai menurun beberapa saat setelah proses persalinan sampai 72 jam postpartum. Kemudian nanti akan kembali ke kondisi seperti semula sebelum hamil ini pada minggu ke-6 sampai minggu ke-8 postpartum. Kemudian tekanan darah tidak mengalami perubahan selama proses kehamilan. Hal ini disebabkan karena adanya hormon
progesteron dan estradiol yang menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dari nitrit oksida dan prostacyclin. Yang ketiga adalah perubahan di ginjal. GFR nanti akan meningkat selama proses kehamilan disebabkan karena aliran darah ke ginjal juga meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya penurunan kadar ureum dan kreatinin sekitar 40-50%. Kemudian reabsorpsi di tubulus yaitu untuk natrium ini akan meningkat. Kemudian kemampuan reabsorpsi glukosa dan asam amino ini menjadi tidak maksimal sehingga terkadang terdapat glukosuria dan aminoasiduria yang terdapat di dalam urin. Hal ini masih dalam kondisi normal. Ini adalah tabel yang menunjukkan kadar bun dan kreatinin pada wanita hamil dan non-hamil ya. Jadi pada wanita hamil ini bun dan kreatininnya ini lebih rendah dibandingkan pada wanita yang tidak hamil. Yang keempat adalah perubahan pada sistem respirasi. Jadi pada saat hamil ini nanti akan menyebabkan terjadinya peningkatan dari frekuensi pernafasan. Peningkatan ini disebabkan karena yang pertama adalah efek dari pembesaran uterus yang menekan diafragma sehingga akan menyebabkan penghambatan paru pada saat dia melakukan inspirasi. Kemudian yang kedua adalah karena peningkatan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ini efek dari progesteron yang merupakan stimulan dari pusat pernafasan. Berikut ini dampak dari perubahan diafragma pada saat proses kehamilan pada sistem respirasi ya. Jadi naiknya diafragma sekitar 4 cm dibandingkan pada wanita yang tidak hamil ini akan menyebabkan tekanan intratorak. Ini negativitasnya akan menurun, kemudian fungsi dari residual capacity paru akan menurun, kemudian volume reserve expiratory paru juga menurun. Yang terakhir adalah penurunan dari residual volume dari paru. Peningkatan konsumsi oksigen pada saat hamil ini naik sekitar 15-20%, di mana 50% dari peningkatan tersebut dibutuhkan oleh uterus. Kemudian progesteron ini juga secara langsung meningkatkan proses ventilasi, di mana progesteron ini nanti akan meningkatkan sensitivitas pusat respirasi terhadap CO2. Dampak dari penurunan fungsi residual capacity paru yang disertai dengan peningkatan konsumsi oksigen ini akan menyebabkan ibu hamil mudah mengalami hipoksia. Kemudian pada saat proses persalinan kemudian disertai dengan nyeri, ini akan menyebabkan terjadinya kondisi hiperventilasi sehingga ibu akan mengalami alkalosis, yaitu kondisi di mana kadar CO2 di dalam darah mengalami penurunan. Adanya alkalosis pada ibu akan menyebabkan terjadinya asidosis pada fetus. Hal ini disebabkan karena berkurangnya perfusi uteroplasental berkaitan dengan penurunan kadar CO2 di dalam darah ibu. Yang kedua adalah bergesernya kurva disosiasi oksigen dari maternal ke arah kiri. Berikutnya adalah perubahan sistem hematologi pada saat hamil. Jadi pada saat hamil ini terjadi hiperkoagulasi sehingga meningkatkan risiko terjadinya tromboemboli. Contohnya adalah penyakit DVT. Nah, hal ini disebabkan karena peningkatan faktor 7, 8, 10, dan 12, peningkatan fibrinogen dan FDP, penurunan aktivitas fibrinolitik, penurunan antitrombin 3, peningkatan sel leukosit sekitar 21%, dan penurunan dari platelet 10-20%. Perubahan sistem genitourinary pada saat hamil, yang pertama ginjal ukurannya akan memanjang 1-1,5 cm, kemudian terjadi dilatasi
calyx renalis, pelvis renalis, dan ureter. Yang ketiga adalah uterus akan menekan ureter di daerah pelvis. Kemudian ketiganya ini akan menyebabkan aliran urin menjadi stasis sehingga meningkatkan risiko terjadinya pyelonefritis dan bakteriuria asimptomatis. Perubahan di uterus ini nanti akan terjadi pembesaran dan pelunakan unilateral pada tempat implantasi atau yang disebut dengan tanda Biscayet. Kemudian yang kedua adalah pelunakan dari segmen bawah rahim yang disebut dengan tanda Hegar. Uterus akan memanjang sesuai dengan usia kehamilan yang akan teraba sebagai tinggi fundus uteri. Pada usia 12 minggu ini tinggi fundus uterinya adalah setinggi simfisis pubis, kemudian 16 minggu itu 3 jari di atas simfisis pubis, 20 minggu itu sekitar 3 jari di bawah pusar, kemudian 24 minggu setinggi pusar, 28 minggu pertengahan antara pusar dengan processus hypoideus, 32 minggu 3 jari di bawah processus hypoideus, 36 minggu setinggi proses hypoideus, kemudian 40 minggu akan terjadi penurunan kembali karena kepala sudah masuk ke pintu atas panggul sehingga tinggi fundus uterinya sekitar 2-3 jari di bawah processus hypoideus. Perubahan di sistem gastrointestinal ini disebabkan karena efek dari progesteron terhadap otot polos di saluran gastrointestinal yang menyebabkan pertama penurunan tonus dari sphincter esophagus bagian inferior sehingga meningkatkan risiko terjadinya gastroesophageal reflex. Kemudian yang kedua bergesernya appendix ke arah superior dan lateral. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya insiden hemoroid. Yang keempat adalah penurunan motilitas dan pengosongan dari lambung sehingga akan meningkatkan terjadinya konstipasi, mual ataupun muntah. Perubahan dari sistem endokrin dan metabolisme. Yang pertama, hipofise akan membesar. Kemudian kedua, terjadi peningkatan produksi prolaktin dan growth hormone. Yang ketiga, terjadi defisiensi relatif dari iodin. Yang keempat, terjadi hipertrofi dari kelenjar tiroid. Yang kelima, terjadi peningkatan thyroid binding globulin. Kemudian yang keenam, terjadi peningkatan jumlah T3 dan T4 yang terikat oleh thyroid binding globulin, tetapi jumlah T3 T4 yang bebas dalam kadar normal. Kemudian penurunan TSH di awal kehamilan yang akan kembali meningkat pada akhir kehamilan. Kemudian juga terjadi peningkatan dari serum kortisol, serum aldosteron, kemudian juga hormon-hormon pankreas dan kelenjar adrenal. Kemudian juga akan terjadi resistensi dari insulin. Perubahan pada sistem imun. Pada saat hamil ini akan terjadi penurunan dari sistem imun seluler, tapi terjadi peningkatan sistem imun humoral. Kondisi ini akan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi-infeksi patogen yang sifatnya intraseluler. Kemudian pada saat hamil ini proses autoimun yang berkaitan dengan proses cell-mediated autoimmune disease ini cenderung akan membaik pada saat proses kehamilan. Perubahan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal
yaitu peningkatan berat badan, kemudian peningkatan beban pada persendian, terjadinya lordosis, terjadinya kelemahan dari sendi, kemudian terjadinya carpal tunnel syndrome, kemudian juga terjadi nyeri pada punggung bagian bawah. Pada saat hamil akan terjadi peningkatan hormon relaksin, di mana hormon relaksin ini akan menyebabkan terjadinya relaksasi dari ligamen dan pelunakan dari jaringan ikat kolagen. Efek dari relaksasi ligamen dan pelunakan jaringan kolagen ini pada vertebra ya akan menyebabkan terjadinya lordosis selama kehamilan. Nah, ini bentuk dari tulang belakang ya pada saat usia kehamilan. Jadi kalau sebelum konsepsi ini masih normal, 4 bulan masih normal. Nah, mulai 7 bulan ini mulai terjadi lordosis karena pusat tubuh itu berubah dengan adanya kehamilan ini, maka vertebra itu mengikuti perubahan pusat tubuh sehingga dia akan terjadi lordosis, dan pada akhir kehamilan ini semakin berat lordosisnya sehingga menyebabkan terjadinya nyeri pada punggung. Pada saat hamil akan terjadi peningkatan sensitivitas dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer terhadap obat-obat anestesi general maupun anestesi lokal, sehingga apabila diberikan pada wanita hamil perlu dilakukan penurunan dosis obat anestesinya. Pada saat hamil, kulit akan mengalami hiperpigmentasi terutama di daerah wajah, leher, kemudian pertengahan abdomen. Kondisi ini disebabkan karena efek dari peningkatan aktivitas melanocyte stimulating hormone. Untuk payudara ini juga akan mengalami pembesaran ya. Jadi karena faktor peningkatan hormon estrogen ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan massa lemak, kemudian progesteron ini akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan dari ductus maupun asinus dari kelenjar lactiferus. Kemudian juga adanya growth hormone atau somatomamotropin ini nanti akan menyebabkan kelenjar-kelenjar lactiferus ini sudah mulai menghasilkan laktalbumin, kasein, laktalglobulin, dan kolostrum. Tekanan intraokuler pada proses kehamilan ini akan mengalami penurunan yang disebabkan karena peningkatan dari kadar progesteron, adanya hormon relaksin, dan penurunan produksi humor aqueous, di mana perubahan dari tekanan intraokuler ini akan menyebabkan terjadinya gangguan dari fungsi penglihatan. Peningkatan berat badan selama periode kehamilan disebabkan karena adanya bayi, plasenta, cairan amnion, pembesaran uterus, deposit lemak, deposit protein, dan retensi dari natrium, di mana total peningkatan berat badan selama periode kehamilan sekitar 12 kg. Fungsi plasenta ini yang pertama adalah fungsi metabolisme. Jadi nanti dia akan berfungsi untuk transport, bukan bertransport ya, berfungsi untuk difusi ya, difusi oksigen, CO2, kemudian juga untuk mengangkut makanan maupun untuk mengangkut sisa-sisa metabolisme untuk dibuang kembali ke darah ibu. Kemudian untuk proses pertahanan itu
juga dilakukan oleh hormon progesteron ya yang dihasilkan oleh plasenta sehingga bisa mencegah terjadinya proses rejeksi terhadap hasil konsepsi. Juga mempunyai fungsi sebagai endokrin karena dia menghasilkan hormon HCG, kemudian human placenta lactogen, estrogen, progesteron, oksitosinase, sitokin, dan growth hormone. Kemudian plasenta juga berperan di dalam imun toleran sehingga memungkinkan hasil konsepsi ini tidak mengalami rejeksi dari maternal. Sudah selesai untuk kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Dokter. Belum. Biar mudah saya berikan anu nih ya. Bentar. Average pregnancy lasts about 38.5 weeks, and for ease of discussion when we're talking about pregnancy, we sort of talk about it as having three phases called trimesters, and each trimester lasts about 13 weeks. So if I said that event X happens in the first trimester, you'd know I meant sometime between 1 and 13 weeks of pregnancy. And if event Y happens in the second trimester, that would be between weeks 14 and 26, and so on. So 3 trimesters. So during the second and third trimesters, the fetus is sort of getting a lot bigger and more developed. And so the mother's uterus has to expand to accommodate the growing fetus. And actually, both the fetal growth and the uterine growth cause a lot of physiological change in the mom. So before we go on to talk about some of the non-reproductive system physiological changes in the mother, you must be wondering, well, how exactly does the uterus grow so much? So let's take a look at that first. So it's really important to note that basically all of the maternal changes that happen during pregnancy, including this uterine growth, can be attributed in some way to hormones, especially to the ones we classically think of as those female sex hormones, the estrogen and the progesterone. HCG, or human chorionic gonadotropin from the embryo, that plays a pretty big role as well. So at the start of pregnancy, until about week 12, so almost till the end of the first trimester, the corpus luteum in the ovary produces most of the estrogen and progesterone that initially support the embryo and cause the development of the placenta. But during the first part of the second trimester, the corpus luteum degenerates and the placenta takes over as the primary hormone producer, as the new major endocrine organ of the pregnancy. And remember, endocrine organs secrete hormones to regulate body function. So the placenta takes over as the major endocrine organ, and it starts to create estrogen that'll actually have some major effects in both the mother and the fetus. And actually, the placenta just kind of keeps pumping out estrogen throughout the pregnancy, so the estrogen levels just continually rise until the end of the pregnancy at around the 38.5 week point. So all this estrogen around, what exactly is it doing? Why is it necessary? Well, I'll just mention a few reasons. First, it's suppressing FSH and LH release from the anterior pituitary by negative feedback. This is really important because what happens when FSH and LH are floating around in the blood? Well, we start getting development of follicles and eggs in the ovaries, right?
And we can't really afford to have ovulation happening during a pregnancy. The mother already sort of has enough on her to-do list with supporting an existing pregnancy. Second, the high levels of estrogen are really important in inducing growth of the fetus's organ systems, like the fetal lungs and liver. Third, the estrogen sort of stimulates maternal tissue growth. So the uterus enlarges to accommodate the growing fetus, and the ducts and the mammary glands and the breasts expand and branch in preparation for lactation and breastfeeding. So that's estrogen during pregnancy. The anterior pituitary gland gets a little bit bigger during pregnancy as well, and it starts to make more thyrotropin, among other things. Thyrotropin affects the thyroid gland and increases mom's metabolic rate, and that in turn increases her appetite and can cause the hot flashes associated with pregnancy. And the reason mom's metabolic rate and her appetite increase is because it takes a lot of energy to support gestation. And so it's important that mom gets enough food to meet those increased energy needs. There are some other major physiologic changes that happen too, though. For example, in the circulatory system, blood volume has to increase by an extra 1 to 2 liters of blood to make sure the fetus is nourished properly. So because of this extra blood volume, the mother's blood pressure and pulse rise during pregnancy. And also, as the uterus grows, it eventually will compress the pelvic blood vessels underneath it, and that'll obstruct venous return to the heart from the pelvis and the legs. And so, among other conditions, this can cause varicose veins to develop. There are some skin changes as well. The expanding uterus also stretches the overlying dermis on the abdomen, dermis meaning skin, and when the dermis gets stretched too far beyond what it can handle, connective tissue within and underneath the dermis can tear and cause striae, or stretch marks. So typically you'll see these reddy, purpley striae in places that get stretched during pregnancy. So besides the abdomen, you might see these striae on the breasts, on the thighs, and on the hips. They usually fade to a pretty faint color a few months after childbirth, though. The lungs have a bit more work to do during pregnancy as well. In fact, they've got to work about 50% harder. And this is to provide oxygen to all that extra blood that mom's got on board for the fetus. But to sort of complicate things a bit, the growing uterus pushes up on mom's diaphragm, preventing her from taking in full breaths. So she might develop a bit of shortness of breath during the later trimesters. The uterus puts a bit of pressure on the stomach as well, and that can cause some heartburn or gastric reflux in mom. But luckily, in the last few weeks of pregnancy, the fetus sort of descends a bit in the pelvis, and that reduces the upward pressure on the diaphragm, so mom can breathe a bit better, and the heartburn typically goes away as well. The flip side of this, though, is that the uterus, because it's dropped a bit, it then puts even more pressure on the urinary bladder, and that leads to needing to urinate a lot more frequently. We haven't really talked about the weight gain in pregnancy, and there's a fair amount of extra weight that the mother has to sort of lug around with her. And the weight gain during pregnancy comes from a few different things. The growing fetus is generally the biggest portion of it, about 7 to 8 pounds. The placenta and the amniotic fluid add about 6 pounds, and the extra breast tissue adds about 3 to 4 pounds. The growth of the uterus itself adds about 4 pounds, and the extra blood volume adds about 4 pounds as well. Actual fat or adipose tissue gain varies the most, but only really needs to be between 3 and 10 pounds. So the total typical weight gain during pregnancy is somewhere around 25 to 35 pounds. So those are some of the major body system changes that happen in mom's body during pregnancy. Ya, ada pertanyaan enggak? Sepertinya belum ada, dokter. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Salam.